Mana evaluasi Anda terhadap tantangan-tantangan yang ada, homework utama yang harus dibereskan terlebih dahulu secara internal? Action plan yang paling dekat untuk operasional BSM itu kira-kira apa, Pak? Ya, mungkin pertama yang paling pekerjaan paling pertama adalah memperkuat ini kualitas SDM ya. Karena ini memang kualitas SDM BPRS itu nggak nggak sehebat yang ada di bank umum, karena juga apalagi kemampuan ini salary-nya juga nggak sekuat bank umum. Jadi kita nggak bisa meng-hire orang-orang yang memiliki kualitas kualifikasi yang tinggi. Makanya dalam dunia BPRS banyak sekali yang menekankan pada penekanan kualitas SDM. Jadi salah satunya itu ya Pak, mencari atau hiring talent-talent terbaik untuk BSM ini ya Pak? Ya, kita makanya beberapa talent-talent perbankan umum yang itu kira-kira satu visi dan misi dengan kita, itu kita bisa rekrut juga. Mungkin nggak semua ini talent dari bank umum ya, dari luar juga, dari sesama BPRS juga kita buka peluang, dari fresh graduate juga jadi kita petakan nanti yang fresh graduate, yang pro hire dari BPRS, yang pro hire dari bank umum, itu juga ada pemetaannya di kita. Makanya selain itu SDM yang ada itu juga harus kita perkuat SDM-nya melalui training-training atau seminar-seminar yang diadakan oleh OJK BI. Itu kita harus sering aktif untuk mengambil ilmu yang ada. Nah, juga termasuk teman-teman yang mengikuti training, biasanya kita juga ada sharing knowledge. Jadi apapun yang teman dapatkan dari training di luar, itu mereka bisa sharing ke teman-teman yang ada di dalam. Jadi itu penekanannya memang penguatan SDM. Dan yang kedua tata kelola ya Mbak ya. Tata kelola, kalau misalnya perusahaan sebaik apapun perusahaan tersebut, kalau tata kelolanya nggak baik, maka lambat laun perusahaan tersebut akan runtuh juga. Apalagi ini perbankan yang very regulated company ya, segala sesuatunya diatur oleh regulator. Makanya kita harus memperbaiki tata kelola sehingga nanti operasional yang ada itu tidak melanggar aturan-aturan yang ada. Jadi jangan sampai ada celah fraud di dalamnya. Jadi karena kalau ngelihat beberapa perusahaan atau bank khususnya itu mereka jatuh kolaps itu karena terjadinya fraud. Fraud itu kadang-kadang diinisiasi oleh kesalahan administrasi yang sederhana. Udah lah, nggak usah pakai invoice lah, udah nggak. Nah itu menyebabkan orang itu kalau kayak gini nggak apa-apa ya. Makanya itu di dalam Bank Syariah Matahari kita sangat tidak memperbolehkan hal seperti itu. Semuanya harus sesuai dengan aturan yang ada. Semuanya sesuai dengan undang-undang yang ada. Apapun posisinya kita harus tunduk pada aturan dan undang-undang yang berlaku. Pengembangan IT ke depan Pak, kira-kira bisa dijelaskan dekat-dekat ini akan seperti apa? Ya. Untuk saat ini kami sudah menginisiasi ya untuk pengembangan BSM Mobile. Jadi Bank Syariah Mati Mobile Banking kedepannya akan menjadi salah satu agenda utama kami untuk agar bisa bersaing di Jabodetabek juga, meskipun di nasional juga penting ya. Tentu. Kalau kita nggak punya BSM Mobile ini, agak berat kita bersaing dengan bank-bank umum lainnya. Karena sebagai informasi aja Mbak Bank Syariah Matahari ini orang ngelihatnya, khususnya orang-orang Muhammadiyah amal usaha, mereka selalu membandingkannya dengan bank umum. Jadi kalau kita tidak punya mobile banking, kita akan kalah. Jadi kalau kita bilang sama teman-teman kami memang BPRS, tapi BPRS rasa bank umum karena kita compete-nya dengan bank umum, jarang termasuk rate segala macam itu kami compete-nya dengan bank umum. Jadi ternyata compete-nya dengan bank umum tapi masih dengan kearifan syariah dan sebagai amal Muhammadiyah pula gitu ya, amal usaha Muhammadiyah. Jadi memang ada tantangan-tantangan sendiri, tapi saya tentunya gini ya, ekonomi syariah ini di Indonesia ada begitu kuat segmennya Pak. Jadi memang selalu ada daya tarik tersendiri dari perbankan-perbankan syariah yang ada. Jadi yang terpenting mungkin internal homework-nya itu tadi ya Pak ya, IT, hiring orang-orang terbaik dan lain-lain. Sebagai langkah pertama dari pembentukan operasional dari BSM itu sendiri mungkin ya, Pak Iman. Baik, Pak,
kedepannya tadi mengenai digitalisasi, apa saja sebenarnya target yang Anda persiapkan untuk BSM ke depan sampai akhir tahun saja, Pak? Ya, akhir tahun ini mungkin kami pertama lebih fokus kepada ini pengembangan ini capital, modal kami harus kuat ya. Karena kalau tanpa modal yang kuat ini kebutuhan amal usaha Muhammadiyah yang ada di Jabodetabek Plus dan juga secara nasional itu belum mencukupi kebutuhannya. Makanya kalau ini dengan modal yang minimal saja kami bisa memberikan pembiayaan misalnya antara 5 sampai 6 miliar kepada salah satu amal usaha Muhammadiyah itu benar-benar sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan amal usaha. Nah, makanya dengan modal yang kuat tadi minimal ini kami targetkan 20 sampai 25 di tahun ini itu sudah bisa mencapai. Nih, selain juga kami juga memiliki ini growth dari sisi aset, DPK pembiayaan. Cuman ini modal adalah salah satu inti yang paling utama yang kami targetkan. Dari sisi RBB mungkin alhamdulillah kami sudah mencapai ini sesuai dengan ekspektasi RBB kami. Cuman memang ini karena kalau dilihat dari ekonomi makro, global economic ya, memang ekonomi itu mengalami perlambatan. Makanya juga kami ketika mencanangkan RBB kemarin juga nggak terlalu agresif, tapi kami ini sesuai dengan standar. Misalnya kalau ini pertumbuhan secara nasional atau Jabodetabek itu sekitar 10, ini udah bagus sampai 11. Nah, kami ini di atasnya sedikit itu sudah ini mungkin maksimum 20%. Tapi growth secara secara internal kami insya Allah harapkannya lebih besar dari itu, karena apalagi setelah heboh ini kan dan juga ada arahan dari pimpinan, kami harapkan kami harus jauh di atas target RBB. Gitu. Jadi sudah memiliki ekspektasi sendiri harus di atas target RBB ya? Iya, secara internal kami harus jauh lebih besar dari target RBB karena harapan dari pimpinan jangan sampai growth-nya itu sangat-sangat sederhana nih. Meskipun tetap kami sangat hati-hati ya, karena ini kalau kita ekspansif secara ini ugal-ugalan tanpa ini tanpa melihat 5C-nya itu nggak diperhatikan, nah itu nanti growth tapi ini bakal collapse seperti yang ada di industri ini peer to peer ya, ini mungkin growth besar habis itu langsung jadi tetap mindful ya, tetap